Terima kasih disampaikan. Sekarang tibalah saatnya acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Uhar SPD. Sekaligus mohon kepada Bapak Ustadz nanti untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bil ilmi wa taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatid, para asatidah, khususipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 21, Bapak Haji insyaallah Afandi Zuhri SPD MPD. Saya hormati Bapak Ibu jajaran Dewan Guru SMP Negeri 21 dan Bapak Ibu tenaga kependidikan SMP Negeri 21 di Gresik. Anak-anakku sekalian, ini saya panggil adik-adik saja ya, adik-adik saja, karena saya ini adalah senior. Saya dulu itu juga alumni sini. Saya dulu di tahun berapa itu? 90-an ya, 80-an, tahun 80-an, 9 sampai 90 gitu. Itu sekolah di SMP sini. Alhamdulillah nanti panggil saja saya kakak senior ya, kakak saja ya biar akrab. Nanti akan saya berikan motivasi tentang pendidikan. Adik-adik sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberi Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, ini nanti tolong dicatat ya, membuat nanti saya berikan materi yang jeluntrung, nanti silakan dicatat dengan baik. Adik-adik sekalian, saya awali dari pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu mendesain, ya, sudah mendesain 3 rangkaian bulan yang berturut-turut, 3 bulan yang mulia ini. Satu dimulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan yang ketiga bulan Ramadan. 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Apa yang terjadi di bulan Rajab? Bulan Rajab itu banyak sekali orang yang kemudian mengagungkan Rajab, baik yang paham betul dengan bulan Rajab maupun yang latah, melu-melu.
ikut-ikutan. Bagi yang paham betul dengan kemuliaan Rajab, maka orang-orang di bulan Rajab akan beribadah dengan bersungguh-sungguh. Ya, karena di bulan Rajab itu adalah dinamai oleh Nabi sebagai Syahrullah. Ya, Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Ya, bulannya Allah. Ini nanti ada sebuah hadisnya, ada hadisnya ya. Inna Rajaba Syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahru ummati. Nanti dijelaskan kakak satu persatu. Bulan Rajab itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Di mana di bulan Rajab itu ya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada umat manusia untuk memperbanyak membaca istighfar. Istighfar. Di bulan Rajab niku adalah bulan yang paling cocok untuk memperbanyak membaca istighfar. Wis. Sampeyan wis maca istighfar ping pira wingi di bulan Rajab? Banyak ya. Iya. Sehari berapa kali? 5 kali. 2 kali. Tidak tahu. Kalau bisa itu minimal 100 kali. Minimal lu. Ya, itu di bulan Rajab. Jauh siji aku. Jadi kenapa demikian? Ini para ulama itu meneliti bahwa kemuliaan bulan Rajab itu adalah sing paling cocok untuk kita sebagai hamba Allah ini adalah memperbanyak membaca istighfar. Itu nek podo karo kita menyetel radio itu sesuai dengan frekuensinya. Ya, kalau kita nyetel radio itu kalau cocok dengan gelombangnya, cocok dengan frekuensinya itu, maka terdengar dengan indah, terdengar lagu-lagu yang bagus, kan grok, ya sama. Di bulan Rajab itu adalah momen kita untuk memperbanyak membaca istighfar. Anak sekalian, ada sekalian, kenapa kita di bulan Rajab itu kok diperintah oleh Allah memperbanyak baca istighfar? Ini adalah untuk persiapan. Ya, sebenarnya Allah itu mendesain kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka jauh-jauh sebelum itu di bulan Rajab itu kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, agar nanti ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, ya ibadah puasa di bulan Ramadan tadi yang diceritakan Bapak Kepala sekolah kita itu, yo kok sih ono arek-arek iku nang kelas kok nggo permen. Wae Ramadan kok ngemut permen. Lho kok ono. Itu karena persiapannya kurang. Ya, persiapannya tidak baik. Maka di tahun ini mudah-mudahan dengan barokah kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj ini, besok kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kita kembali ke Rajab. Rajab itu di samping sebagai syahrullah juga sebagai syahruz zar'i, bulan untuk menanam. Ya, bulan untuk menanam. Menanam apa? Menanam amal ibadah. Perhatikan. Jadi bulan Rajab itu ya ada dua ya labelnya. Pertama adalah syahrullah sebagai bulannya Allah. Ya, ini khusus ya, bulan-bulan yang lain tidak ada bulan-bulan yang bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah itu tidak mendapat label ini. Khusus bulan Rajab, ini syahrullah. Maka ini luar biasa istimewa. Kemudian selain bulan Rajab itu sebagai syahrullah juga sebagai syahruz zar'i. Bisa menulis Arab? Bisa ya? Syahruz zar'i. Ayo belajar nulis Arab. Syahruz zar'i yaitu bulannya untuk menanam.
Menanam apa? Menanam amal kebaikan. Ya, sudah. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah as-sahrus saqi, bulan untuk menyiram, ya, memupuk, memelihara tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Wis, mari ditandur, ditanam di bulan Rajab, kemudian disiram, dipupuk, dipelihara di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan itu syahrul hasadi, yaitu bulan untuk memanen. Ini kan luar biasa toh, luar biasa. Allah itu mendesain 3 bulan istimewa ini, 3 bulan mulia ini dengan luar biasa, dan itu semuanya itu diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Pun ditulis ya. Ya. Sekarang kita kupas, pelan-pelan. Ya, tak baleni. Bulan Rajab itu syahrullah. Ya, syahrullah, bulannya Allah. Dan juga sebagai syahruz zar'i, itu bulan untuk menanam. Wes. Kemudian bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu adalah apa? Syahri, bulannya Nabi. Wes, untuk bulan Sya'ban itu adalah syahri. Dawuh Kanjeng Nabi niku. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Wes, Sya'ban itu syahri, bulannya Nabi. Dan juga disebut sebagai syahrus saqi, ya, bulan untuk menyiram tanaman, memupuk tanaman dan memelihara tanaman. Wes. Dan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahru ummati, ya, bulannya umat Nabi, bulan kita semuanya, ya, bulan untuk kita semuanya. Dan juga disebut sebagai syahrul hasadi, bulan untuk memanen dari yang sudah kita tanam tadi di bulan Rajab. Panen. Sudah. Sekarang kita kupas apa saja yang terjadi di bulan Rajab. Di bulan Rajab yang mulia itu ada peristiwa yang semua umat manusia itu sudah mengenalnya, yaitu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kok Lailatul Qadar toh? Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Sudah. Ini yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan di bulan Rajab itu apa? Ya, berdasarkan literatur di buku-buku itu, di kitab-kitab itu, bahwa di bulan Rajab, akhir bulan Rajab itu di tahun, ya, di tahun 11 kenabian, di tahun 11 kenabian, pas apa namanya itu bulan Rajab, itu Nabi mengalami kepedihan yang luar biasa. Karena apa? Karena pendukung Nabi di dalam berdakwah, yaitu paman Nabi Abu Thalib dan istri beliau Dewi Khadijah radhiyallahu anha, itu meninggal dunia karena 2 orang terdekat Nabi itu meninggal. Ini lebih nilai, masuk nilai. Ya, dengan waktu yang tidak berselang lama di tahun itu juga. Ya, akhirnya Nabi itu mengalami keprihatinan yang luar biasa, sedih banget. Ya, sedih banget. Karena kesedihannya itu, karena kedukaannya itu, Nabi Muhammad kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diajak atau
dikasih fasilitas untuk rekreasi, berlibur, tur. Nah maka di setiap sekolah itu sak marine sampean ujian, sak maring sampean betu belajar, sepaneng belajar, itu mesti setiap sekolah niku memberi kesempatan kepada adik-adik untuk rekreasi. Ini boleh, karena Nabi juga mengalami itu. Ini sunatullah, ya sunatullah, sah-sah saja, boleh-boleh saja, bahkan perlu. Karena Muhammad di saat mengalami kesedihan semacam itu, Allah tidak tega, akhirnya Kanjeng Nabi dijak rekreasi. Melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Coba sekarang kita belajar memahami Isra dan Mi'raj. Ini biar kita paham. Ada sekalian, Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah. Itu masyhur dalam ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Iku dihafalno. Ya dihafalno ya. Ya. Coba perhatikan, Nabi Muhammad itu diisrokan mulai dari Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Adik-adik tahu berapa jaraknya itu? Jaraknya itu 1460 km. Kalau ditempuh dengan pakai mobil zaman sekarang itu sekitar 17 jam. Jarak tempuhnya itu 1460 km. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Sudah. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Ini para ilmuwan ya mencoba menghitung dengan kecepatan cahaya, itu ditemukan sekitar 9 miliar 720 juta kilometer. Lu bayangno. Jarak antara Masjidil Aqsa Palestina, Masjid Aqsa ini sampai ke Sidratul Muntaha itu dicoba dihitung oleh para ilmuwan, itu ketemu 9 miliar 720 juta kilometer. Kita nggak bisa bayangkan itu jarak itu kupiro itu kok sampai miliaran. Ya karena ini adalah sekali lagi adalah merupakan kekuasaan Allah. Ini Allah kuasa opo ewoy. Dan itu ditempuh oleh Nabi dalam waktu 1 malam, hanya 1 malam, tidak lebih. Bon. Kemudian apa yang didapat oleh Nabi di kegiatan Isra Mi'raj itu? Yang didapat oleh Nabi adalah perintah sholat 5 waktu. Coba perhatikan. Adik-adik sekalian, sampean cinta nggak terhadap Kanjeng Nabi? Cinta ya? Cinta. Wajib itu. Nabi Muhammad itu, adik-adik sekalian, betapa sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Kalau kita nggak cinta, nggak sayang nang Kanjeng Nabi, Masya Allah, wis itu bukan manusia. Nabi Muhammad itu saking sayangnya terhadap kita itu, umatnya itu, di akhir kehidupan Nabi itu apa yang terucap dari lisan mulia beliau? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan besok Nabi Muhammad itu paling sibuk di hari kiamat, itu paling sibuk itu Nabi Muhammad. Sibuk apa Pak? Sibuk apa Kak? Sibuk goleki dewek-dewek nih ya, kita ini. Itu jangan sampai kita ini dimasukkan ke dalam neraka. Ojo sampai.
Itu Kanjeng Nabi ku riwari. Yo goleki dheweke. Ojo sampai kita ini dicemplung nonang neraka. Sebisa mungkin Nabi Muhammad itu menyelamatkan umatnya satu persatu. Sehingga dalam satu keterangan Nabi Muhammad itu ketika disuruh memilih oleh Allah, Muhammad ini ada 2 mimbar. Yang satu untuk Nabi Ibrahim, langsung. ya, yang satu untuk Nabi Muhammad. Mesti ini loh. Kamu pilih yang kanan apa yang kiri? Oh, Mimbar yang kanan itu adalah jalur ke surga. Mimbar yang kiri itu jalur ke neraka. Kamu pilih yang mana? Nabi Muhammad pilih yang mana? kanan. Hah? Kanan apa kiri? Aneh. Ternyata dari sekalian, ternyata pilihan Nabi Muhammad itu jatuh pada mimbar yang kiri. Oh, bener aku. Yang kiri. Kenapa demikian? Ngambil umatnya. Kenapa kok milih sing kiwa? Ngambil umat. Apa ngecek? Agar supaya bisa tahu mana-mana umatnya itu yang dilewatkan jalur kiri ke neraka. Iso ngedangi. Cek perlu. Andai kan Nabi Muhammad memilih jalur yang kanan, maka Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui mana-mana umatnya yang dilewatkan di jalur kiri menuju neraka itu. Loh, sampai samono kan Nabi itu. Oleh sayangi nanggone kita ini sebagai umatnya. Lah ngono sampe kok gak bisa mengimbangi. Wong mek salat 5 waktu saja, jarene cinta Kanjeng Nabi, jare sayang Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi iku lho diwangi rekoso Isra Mi'raj lho. Hanya menerima perintah salat 5 waktu. Lah kok dhewe-dhewe iki kok cek abote nglakoni salat 5 waktu. Pun, awas. Ini stressingnya di sini. Perhatikan, ada sekalian. Mantap yuk. Jadi Nabi Muhammad besok itu yang paling sibuk dan semua umatnya itu akan ditolong. Cuma Nabi Muhammad njaluk tolong. Iya umatku tak tolong kabeh sampean, tapi aku njaluk tolong. Apa permintaan Nabi Muhammad itu? Jaga sholatmu 5 waktu itu saja. Wes jogon sholatmu 5 waktu. Engkau tak tolong. Wes paham ya? Jadi ojo duwe pikiran enak. Aku sak karepku dhewe nang donya engko meni lagi tulung Kanjeng Nabi. Meni oleh syafaat Kanjeng Nabi. Lho aja ngono rek, sakno Kanjeng Nabi. Kasihan. Mari kita tolong juga Nabi itu dengan cara apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Ojo sampai ada bolong. Ya, karena apa ada sekalian? Awwalu ma yuhasabu. Ya, yaumal qiyamati bi abdi niku adalah as-shalah. Salat. Besok mula-mula yang dihisab oleh Allah di yaumul hisab itu adalah salat kita. Bagaimana sholat kita? Cakep apa enggak? Subuh mau sholat apa enggak? Oh. Keturun. Kariban. Sholat. Coba yang sebelah sana, sholat subuh itu berapa rakaat? 2. 4. Oh, 2. Pintar, berarti sholat. Nek ngerti jumlah rakaatnya berarti sholat. Pintar. Coba ada sekalian ya. Saking pentingnya sholat ini ya, perhatikan. Ini sampai di dalam kajian fikih, dalam kajian fikih itu para ulama ya ahli fikih itu sampai membuat nopo niku ketentuan-ketentuan. Ketika kita tidak menjalankan sholat, maka biar tidak bolong, maka diberi kesempatan untuk mengkodok. Awas, ini perhatikan. Ojo sampai gak sholat di tepat waktu. Andaikan kita sembrono, kemudian sampai kehabisan waktu sholat itu, yo ojo ditinggal gak sholat wae. Tapi kita berupaya untuk mengkodok sholat.
Ada yang tahu bagaimana niat kodoknya itu? Soli. Hah? Apa? Misalkan contoh. Ini konkret saja. Contoh. Misalkan tadi ada yang tidak sholat subuh. Sopo. Ya, Abi. dengan alasan keturun, dengan alasan kerinan. Tangi-tangi wis jam setengah itu wis kesusu kabeh. Wis lak budal sekolah akhirnya tidak sholat subuh. Perhatikan. Ini biar subuhnya itu tidak bolong nanti di catatan. Ya malaikat itu. Maka adik-adik sekalian harus mengkodoknya. Kodok. Niatnya bagaimana? Sama dengan niat sholat subuh biasa, cuma adaannya itu diganti dengan kalimat kodok an. Insholli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Ya, perhatikan, itu saking pentingnya sholat. Mula jono, kemudian nanti kita ya sampai mati besok itu punya hutang sholat. Jadi masa nggak tepat waktu, itu yo kudu dikodoi. Dipaham nggih? Lah ngodoinya kapan? Al-faur. Nek sampean niku udurnya itu tidak udur syar'i, maka kodoknya itu segera. Engko sak marini buyaran sekolah ini ngaji, ya biar bisa beradab. Tapi akhlak ini hanya bisa kita peroleh dari ibadah, nggak ada yang lain. Akhlak itu bisa kita peroleh dari ritual ibadah, sholat, kemudian berzikir, wiridan, dan seterusnya. Karena beda antara akhlak karo adab itu beda, sangat berbeda. Ya, sehingga anak sekalian ini ada cerita, perhatikan. Ini Pak Guru tidak kakak tidak bermaksud untuk membuat adik-adik menjadi down atau tidak bersemangat dalam belajar. Tapi kakak hanya menjelaskan tentang betapa pentingnya sebuah akhlak itu. Jadi ada cerita fakta, cerita nyata gitu. Pada waktu sekolah itu ada siswa yang luar biasa cerdasnya. Di kelas itu selalu dapat ranking 1, bintang kelas. Mulai kelas 1 sampai kelas 3 lulus. Ya, itu selalu dapat bintang 1. Nilai rapotnya baik, 90. Ya, 100, 80, terendah itu 80. Terus pokoknya top. Ada lagi siswa itu yang ranking terendah, nilai rapotnya itu paling dhuwur 60, rata-rata 50, 55, 60, ya segitu. Tapi apa sekalian, nilai rapot itu tidak bisa digunakan sebagai barometer bahwa manusia itu apakah punya akhlak atau tidak. Ini buktinya, perhatikan. Maka di sini pentingnya pendidikan karakter itu di sini. Ya, ini sebentar lagi ya. Perhatikan, ini cerita. Pada satu hari, ini ada ibu separuh baya, ibu-ibu ya usia 50 atau 55 tahun gitu. Itu kemudian si ibu ini mengalami sakit, ya, diuji oleh Allah sakit, dan akhirnya harus ke rumah sakit, periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kemudian si ibu guru ini melihat dan sangat dikenal, dia adalah murid beliau waktu di bangku sekolah. Ya, misalkan kita buatkan nama, misalkan siapa? Irwan, ya. Misalkan Irwan, ya namanya Irwan. Irwan ini karena dari sekolah itu sudah pinter, maka dia menjadi dokter. Wah, perkara pinter, mau pinter kan bisa jadi dokter. Bisa jadi dokter. Irwan, dokter Irwan. Allahumma. Ketika ibu guru ini masuk rumah sakit, kemudian
melihat Irwan berjalan, dipanggil, Nak Irwan. Kemudian Irwan mendatangi karena dipanggil, kemudian menghampiri si ibu ini. Si Irwan itu kemudian bertanya, ibu ini siapa? Awas. Ibu ini siapa? Ternyata Irwan itu sudah tidak mengenali gurunya sendiri. Kemudian si ibu guru ini mengingatkan, kamu kan Irwan, iya kan? Yang dulu sering apa? Bukan bolos, ini Irwan ini pinter. Ranking 1. Yang dulu selalu ranking 1. Yang dulu sering dapat hadiah dari ibu, dari ibu guru. Saya bu guru. Oh iya bu. Terus ada apa ini? Mana tulisan? Nak Irwan, tolong saya ini mau periksa ke dokter dan saya pakai BPJS atau pakai Askes gitu. Itu kan ribet. Ini minta tolong untuk segera ditangani. Apa jawaban dokter Irwan ini? Maaf bu, saya ini lagi ada pasien yang darurat. Saya harus menangani pasien yang mau saya tangani itu. Akhirnya bu gurunya ini ditinggal. Gitu. Betapa pedihnya hati seorang ibu guru ini. Murid yang dulu itu disayangi, dilulukan, selalu dikasih hadiah ketika dapat ranking 1. Tapi begitu sudah jadi dokter, mengabaikan guru yang dulu mendidik dia. Wes. Kemudian kita bandingkan. Bu guru ini juga yang mengalami di lain bulan ya, di lain kesempatan. Itu bu guru ini mendapat undangan untuk memberikan materi di suatu perusahaan, dan karena bu guru ini kehidupan sederhana, tidak punya mobil, akhirnya bu guru ini berangkat ke tempat beliau diundang itu dengan mengendarai sepeda motor, pakai motor. Acaranya itu jadwalnya besok pagi jam 7 tet. Jarak rumah bu guru ini dengan perusahaan tempat beliau yang ngasih materi itu cukup jauh. Akhirnya oleh perusahaan diberi fasilitas penginapan. Bu, sampeyan berangkatnya itu kalau bisa itu jam 5 sore. Nanti ibu saya sediakan penginapan, jadi besok pagi itu bisa langsung ke tempat materi. Wes, akhirnya berangkat si bu guru ini jam 5 sore. Jam 5 sore berangkat, ya, Isya itu di tengah jalan. Sampai Isya itu di tengah perjalanan. Kemudian dibayar semuanya oleh Mas Budi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sepeda motor ditandani sampai bisa dipakai lagi, biaya penginapan dibayar oleh si Budi. Ini pentingnya akhlak. Sing pinter mau, sing Irwan, dokter Irwan mau, wis gak peduli sama sekali dengan gurunya. Sing Budi, sing gak paling pinter karena dia memiliki akhlak yang baik. Ini luar biasa. Gurunya dimuliakan dengan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Wis seneng apa belum? Seneng apa gak? Jangan munafik. Ya, adik-adik sekalian jangan munafik. Ojo munafik. Nek seneng katakan seneng, nek gak seneng ngomong gak seneng. Begitu lah. Kalau sampean nembak, ojo pacaran sih. Jangan pacaran dulu. Cewek itu lebih pacar apa belum? Jangan pacaran dulu. Kakak dulu sekolah di sini sampai kelas 3 itu, ya konsisten jomblo. Ada beberapa kemungkinan, mungkin Pak Guru gak payu. Kakakmu gak payu, gak ada yang lirik, gak ada naksir. Atau mungkin kakak memang komitmen, ya tidak berpacaran saat tolabul ilmi. Ya, ojo pacaran sih. Ngandel loh. Ada di sekalian, maju selangkah dalam bercinta
itu berarti mundur 1000 langkah dalam bercita-cita. Itu kata mutiranya. Awas, adik-adik sekalian, maju selangkah saja dalam bercinta, itu berarti adik-adik sekalian mundur ya 1000 langkah dalam cita-cita. Terus sampai lu gak ngerti, cinta itu deritanya tiada akhir. Cinta itu deritanya gak ada akhir. Banyak menderitanya. Terus apa bercinta itu bahagia? Tidak ada. Ada menderita itu. Wis ngandel kakak. Ya. Ya. Oke. Perhatikan. Sudah, ini motivasinya ya. Wes. Motivasinya di sini. Kakak dulu itu sekolah di sini. Ya. Di SMP ini. Ya, kemudian kakak itu melanjutkan ke pesantren. Di pesantren itu semua guru itu meragukan. Oh, ini dari SMP, dari sekolah negeri kok masuk ke pesantren, apa bisa? Itu banyak meragukan. Tapi ternyata ya dengan niat yang baik, dengan tekad yang baik, dan tadi wis gak macam-macam bercinta segala macam wis gak. Ternyata kakak mampu ya belajar di pesantren itu mampu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren ya, maka jangan kita nggak tahu adik-adik nanti setelah lulus dari SMP ini itu kemudian dikasih jalan Allah kemana, kita nggak tahu ya, kita tidak tahu. Kadang-kadang ada yang kemudian terik teko hati sampean dhewe kepingin ke pesantren, kadang-kadang dikondisikan orang tuanya masuk ke pesantren. Weh, jangan pesimis, yakin saja, yakin saja. Bekal ilmu yang ada didapat di SMP ini itu sudah cukup, ya, dibawa kemanapun itu bisa. Yang penting itu anak sekalian motivasinya, ya, kemudian niatnya, hatinya dijaga dengan baik. Dari sekalian kiranya sudah cukup siang dan ini hawanya juga panas ya. Mudah-mudahan dari sekalian tadi bisa membuat resume ya, ringkasan dari materi yang kakak berikan di pagi hari ini ya, dengan iso-iso lah nulis ya, belajar. Yang mudah-mudahan keterangan kakak di pagi hari ini mendapat barokah dan manfaat ya, sehingga bisa yang baik silakan digunakan untuk pijakan adik-adik sekalian untuk menata masa depan. Bila ada yang kurang tepat dan tidak benar, itu adalah merupakan kelemahan dari kakak dan silakan dibuang. Demikian, mohon maaf, matur suwun Pak Haji Afati Zuhri atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya sangat berterima kasih karena saya juga alumni di sini dan saya ketemu dengan adik-adik saya, junior saya. Matur suwun semuanya, panitia. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Adik-adik. Ya Allah. Salam ya Rasul. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi ya Allah, wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tad'al fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan
من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم سلم سلمنا يا الله سلم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا والآخرة. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل يا الله جميع تلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل شر وأهل الضير. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم وافقهم بطاعتك وارزقنا برهم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. حصنتكم بالحي القيوم الذي يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih disampaikan. Demikian tadi dengan doa penutup selesai seluruh rangkaian acara Isra Mi'raj ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya selaku pembawa acara. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.